Halo selamat sore Sobat Bipos, kembali lagi dengan aku Jahe di program Bita Bicara Apa Saja. Nah kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol di sore hari ini bersama Putri yang menginspirasi kita. Nah kita mau lanjut nih nanya nih, udah ada audiensi nggak nih? Atau minta restu lah mungkin ke beberapa pihak sebelum berangkat ke nasional? Baru saja dimulai, Kak, Oh, oke benar. karena tadi yang aku bilang dengan waktu, Mm-mm, jadi memang baru bisa berangkat ke Kalimantan mm-mm. Selatan. Hari ini sudah mulai sowan ke beberapa dinas, ada dinas Mm. pendidikan, dinas kemudian, rencananya mau akan ke dinas pariwisata Iya, nantinya, tentu ya harus iya kayak benar. itu ya. Jadi doakan semuanya lancar, bisa sowan dan Amin, berkenalan, amin. menyapa juga teman-teman di Teman, sini semuanya gitu, ya Kak. wejangan apa yang paling diingat? Yang paling Yang diingat, paling diingat. yang pasti mereka semua support Kak, bapak Support. ibu di sana, full support, menyemangati, lalu juga kalau butuh bantuan apa-apa boleh langsung bertanya, ya wejangannya tentu adalah yang lakukan yang terbaik Oh, ya yang kan, terbaik. lakukan yang terbaik. Baik. Lalu juga kalau ke tadi kan sempat ke pendidikan, Mm-mm. kebudayaan juga, tentu minta diangkat untuk ya bukan minta diangkat ya Kak, lebih ke diceritakan, apa saja sih yang kesenian yang bisa dibanggakan Di dari Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan, juga saya juga diceritakan, apa namanya, program-program pendidikan di Kalimantan Selatan itu seperti apa gitu ya. Mm-mm. Memang itu hal-hal yang sudah sering saya dengar Ya, ya, benar. sebelumnya, tapi diingatkan lagi tuh rasanya kayak, "Oh iya bener, Mm-mm. iya ini provinsi yang benar-benar harus ya harus kita angkat lah Kak," Mm. iya gitu, dengan segala kelebihan Keren. dan keindahannya ini gitu. Berat gak deh sampai di titik ini harus mewakili Kalimantan Selatan di ajang nasional? Kalau aja ada kayak perasaan, oh berat nih aku merasa tertuntut nih harus menang. Ada kayak gitu nggak perasaannya? Lebih ke rasa tanggung jawab Kak, Tertanggung jawabnya? sudah dipercaya oleh Yayasan Putri Indonesia, Iya. sudah dipercaya oleh teman-teman di Kalimantan Selatan, luar biasa baik loh Kak pageant lovers di Kalimantan Selatan, Iya. menerima, mensupport saya, untuk mewakili provinsi Kalimantan Selatan Selatan. ini. Jadi lebih ke tanggung jawab saya berusaha menjadi versi terbaik diri saya pada malam final nanti, pada karantina nanti, untuk bisa membanggakan Kalimantan Selatan, Iya, begitu. kita doakan semoga nanti sampai ke grand final ya, semuanya Iya, berjalan dengan lancar. amin, Amin. amin, terima Amin, kasih Kak. amin. Ya. Dalam mempersiapkan menuju nasional, paling berat mungkin tantangannya apa nih? Kayak mungkin ada hambatan, kesulitan? Ada? Lebih ke time management Kak, karena Nah, tadi oke. aku masih disambi untuk kuliah Iya juga, benar. kerja juga, lebih ke making sure everything goes in place, menata jangan sampai ada yang keteteran, dan tentu dengan sudah menata itu pinginnya tetap maksimal itu ya, jadi Iya. lebih ke manage waktunya. Tapi aku cukup beruntung ditemani ada teman-teman aku, tim aku yang sangat suportif, dan orang tua yang sangat suportif, menanyakan bagaimana progresnya, Hmm. membantu jika memang aku butuh bantuan. Jadi ya of course at the end it's not just me here, jadi kesempatan juga untuk kalau mama papa nonton. Iya. Terima kasih untuk support dan bantuannya, juga tim-tim juga, individu-individu tim aku yang Keren. aku sayang ya, Oke. memang belum sampai final, belum Baik, selesai, iya cuma ya. udah bisa sejauh Belum ini ini. karena orang-orang di sekitar aku juga gitu. Oke. Nah, nanti setelah nasional ini ada kelanjutannya lagi ya? Internasional? Ada lagi ya? Untuk pemenang, Untuk 3 pemenangnya ini? pemenang, kalau tahun lalu begitu ya Kak yang saya tahu, untuk 3 pemenang, dikirim ke internasional. Untuk tahun ini saya belum tahu pastinya Belum ada. bagaimana, Tapi dan udah siap ya? kalau memang sesuai dengan rencana Rencananya, Tuhan untuk rencananya? saya, Siap dong, siap siap, tidak siap siap, harus siap, siap harus nih. siap. Berarti nanti nih seleksinya berapa sih? Kayak tadi kan ada 44 ya? Mhm, 44 delegasi setiap provinsi nih. iya. Dan seleksinya nanti bakal dipangkas berapa orang lagi? Biasanya kan ada top 11 ya Kak Ya. ya, kalau nggak salah itu. Jadi, and then top 15 juga Mm-mm. ada. Jadi memang itulah yang mungkin kita kejar, kita usahakan. Cuma Mm. yang penting kita sudah memaksimalkan lah nantinya begitu Kak, iya. Di malam grand final itu yang terpilih? Yang terpilih Pilih yang untuk, nanti kan kemungkinan ada tanya jawab itu udah ada dikasih tahu? Atau seperti mmm, tahun-tahun sebelumnya aja sebenarnya skenanya? seperti tahun-tahun Tahun sebelumnya sebelumnya aja aja ya? ya Kak itu ya, begitu. Tahun Itu. sebelumnya itu di 3 besar ya atau 6 besar ya? Biasanya Tahun tanya sebelah itu jawabnya. 3 besar 3 setahu besar ya? saya Kak, Tanya iya jawabnya gitu, itu ya? iya.
Ya. Oh iya, kita ke pertanyaan nih. Ini Oh, ya, iya kayaknya para pageant lovers udah kepo nih sama Putri di samping kita ini. Jadi dari ini nih, Syakilah Ravena. Mau nanya ke Ega, punya tips dan trik nggak nih biar pede kayak Kak Ega? Boleh. Waduh. Ya, buat tipsnya nih, biar sama buat aku juga nih. Aduh, Kak Jahe. Sebenarnya Syakila terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk masalah PD, pasti semua orang kalau harus tampil di muka umum pasti ada rasa deg-degan dan takut gitu. Cuma tips dari aku adalah percaya kalau diri kita itu cukup. Percaya, apalagi kalau kita udah persiapan matang ya, percaya kalau we always have something to offer that someone needs. Jadi memang kuncinya percaya diri adalah yakin kalau we have enough gitu Kak. Jadi jangan terlalu melihat ke atas, jangan terlalu membandingkan diri, fokus ke saya punya ini, saya akan memberikan ini, saya yakin saya bisa gitu. Ya, fokus ke diri Fokus ke diri sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Gunadi Darmawan. Oke. Mbak Ega sering balik ke Kalsel nggak? Nah, menurut Mbak Ega yang paling berkesan di Kalimantan Selatan apa? Oke. Thank you Mas Gunadi untuk pertanyaannya. Kalau sering baliknya enggak Kak, karena tadi yang aku ceritakan di awal, aku itu hidup ikut orang tua pindah dinas kemana-mana, jadi memang tidak pernah stay satu tempat lama dan untuk kesempatan pulang ke suatu daerah itu agak susah gitu kan. Kadang aku lagi di luar negeri jauh begitu. Cuma kalau sedang balik seperti sekarang, kesan yang paling aku ingat itu tentu betapa Kalimantan Selatan itu indah dan salah satunya itu Kakak tahu ciri khasnya Kalimantan Selatan yang selalu ada di pikiran aku adalah sungainya. Oh, sungainya ya. Betapa rakyatnya, warganya Kalimantan Selatan itu bisa sangat memanfaatkan sungai itu dengan baik gitu Kak, dan menjadi ciri khasnya gitu. Coba Kak, provinsi mana lagi yang belanja di atas kapal ya kan? Provinsi mana lagi di sungai yang sama juga bisa bersih-bersih, bisa memasak. Provinsi mana lagi kan? Jadi itulah salah satu ciri khas yang akan aku selalu ingat dari Kalimantan Selatan. Selain makanan yang enak ya. Makanan yang enak bener. Selain makanan yang enak gitu. Nah, makanya itu nih khususnya makanya kota Banjarmasin itu dijuluki kota 1000 sungai. Betul. Harapannya sih semoga ini aja ya bisa menjadi salah satu sungai terindah di dunia. Betul. Harapannya semakin terawat, semakin cantik ya Kak ya. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Namanya itu saya Firda. Iya, saya Firda. Namanya, ya. Selama menuntut ilmu di luar negeri, gimana perasaannya Kak menghadapi perbedaan culture orang sana dan orang Asia? Nah, ini ada perbedaan. Wah, Asia ya, berarti keseluruhan Asia ya. Orang sananya nih mungkin maksudnya di US kali ya Kak ya. Kalau menghadapi perbedaannya lebih ke waktu pertamanya, jadi sebetulnya waktu aku kecil tuh memang sudah pernah tinggal di US Kak. Jadi memang mungkin itu poin plus buat aku sudah menyadari bahwa begitu berbeda, tapi dari kecil itu aku sudah terbentuk kalau ya memang tidak bisa semua orang itu kita anggap memiliki pola pikir yang sama gitu. Dan itu tidak selalu benar ataupun salah gitu. Jadi lebih ke aku berusaha untuk keep an open mind, appreciate if someone's point of view, someone's way of thinking is not the same with mine. Karena itu dipengaruhi oleh banyak hal, whether it's culture, belief, ya kan, background keluarga gitu kan. Jadi apa yang kita anggap benar belum tentu benar untuk mereka, apa yang mereka anggap benar belum tentu benar untuk kita. Jadi lebih ke cara mengatasi perbedaannya itu. Untuk aku pribadi adalah dengan keep an open mind and appreciate other people gitu. Nah, kalau untuk spesifik ke pertanyaan Asia dan orang sana, mungkin maksudnya lebih ke racism ya. Iya, kebetulan aku sendiri sih tidak pernah mengalami racism. Dan untuk melihat beberapa kali memang ada isu-isu itu dan di media juga kita lihat betapa terkadang Asian itu ya mengalami itu ya Kak, hal-hal tidak mengenakan itu. Lebih ke berusaha untuk menahan tidak terprovokasi ya Kak, tidak ikutan marah, tidak ini, dan inginnya sih selalu memang beberapa kali saya share di story gitu kan, selalu mengingatkan untuk balik lagi ke poin pertama tadi, terutama teman-teman saya yang di Amerika itu kan, appreciate other people's culture, appreciate other people's belief, begitu Kak, dari kitanya dan juga orang lain, berharapnya begitu. Ya. Nah, itu perbedaannya nih, tadi siapa namanya ya? Saya Firda. Nah, kalau pengen tahu lebih jauh bagaimana perbedaannya boleh langsung ke Amerika ya kalau mau. Aduh. Ya, kan kalau pengen tahu lebih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Untuk sementara pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau Sobat Bipos ingin bertanya juga bisa langsung bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Ini pertanyaan dari Rahmah Permana.
Selamat ya Kak, sudah terpilih mewakili Kalsel. Makasih Nah, Rahma. terus saya mau tanya, apakah selama ajang ini berlangsung, Kak Ega punya kampanye khusus nggak nih untuk memperkenalkan kain sasirangan? Wah, kebetulan Nah, banget. kain sasirangan hari ini, Kak. Kebetulan sekali saya hari ini pakai kain sasirangan. Sasirangan. Kelihatan nggak Ya, ini di iya, kamera di ya? bordir Di nih. bordir ini Iya. kebetulan ditambah bordirannya di jalanan ini. Kampanye saya sendiri karena tadi waktu di awal kita interview ngobrol-ngobrol, aku sempat cerita aku ada interest di visual arts. Itu pun menjadi advokasi aku, Kak. Advokasi aku adalah mengangkat seniman-seniman muda di Indonesia, berusaha memberikan mereka platform. Nah, salah satunya itu saya memiliki eh, bisnis di bidang baju pakaian di mana saya mencetak lukisan-lukisan anak kuliah di Indonesia, anak-anak seni di Indonesia gitu. Saya print dengan fabric yang suitable. Jadi memang bukan asal di print, tapi karena kan setiap lukisan tuh menceritakan sesuatu ya Kak. Jadi kadang fabricnya pun harus mengikuti. Ya misalkan lukisan ini rasanya mungkin deep, sedih gitu ya, kainnya yang lebih jatuh gitu kan. Ceria, kainnya yang lebih lebih kaku, ya kan. Nah begitupun yang aku pelajari kemarin saat aku berkunjung ke beberapa pengrajin sasirangan di sini Kak. Dari corak sasirangannya itu pun, kalau corak yang tegas, kainnya pun harus yang tegas. Jadi memang mendukung kesan yang ingin disampaikan. Jadi dari sini aku memiliki gagasan, ide, dan cita-cita untuk nantinya bisa membawa kain sasirangan mungkin kedepannya inginnya juga seluruh wastra Indonesia ya, Iya. tidak hanya kain sasirangan ke internasional. Jadi nantinya di clothing line aku ingin bisa mengkombinasikan kain sasirangan dengan desain-desain modern. Jadi bisa anak-anak muda juga lebih percaya diri untuk mengenakan gitu, lebih terbiasa lah gitu. Karena memang sebenarnya tidak digitukan pun ini udah cantik gitu loh Kak. Cantik kan? Iya, cantik. Kita hari ini Gitu. nih warnanya Warnanya ini ya, kebetulan kita ya, ini iya, senada senada satu hari color ini. palette sekarang Iya. gitu. Nah, Iya. dari Ega sendiri nanti selain sasirangan yang mau dibawa, ada gagasan apa lagi nih yang akan dibawa ke nasional di pemilihan Putri Indonesia ini? Untuk pemilihan Putri Indonesia kemarin itu saya sempat fokus juga di pendidikan sebetulnya Kak. Salah satunya adalah balik lagi ke pendidikan seni, pendidikan seni. Karena saya merasa begini Kak, terkadang anak-anak di Indonesia, our country benar-benar a sea of talented individuals ya. Itu kadang talentanya tuh tersia-siakan Kak. Karena apa? Karena tidak ada support, karena merasa ini talenta yang kamu punya seperti seni ataupun musik atau olahraga itu bukan sesuatu yang stabil. Kamu tidak akan survive di dunia ini. Nah, aku ingin bisa membuat mereka percaya diri, aku ingin bisa meyakinkan mereka kalau kamu memang suka dan kamu yakin, kamu tekuni, pasti kamu akan bisa menjadi sesuatu dari situ. Nah, itu salah satu gagasan aku Kak. Untuk pendidikan, tidak hanya pendidikan wajib di sekolah yang kita tahu matematika, bahasa itu, tetapi juga hal yang seperti seni, olahraga itu juga harus kita dorong Kak begitu. Ya. Nah, kalau terpilih jadi juara, hal pertama yang akan dilakukan? Hal pertama yang akan Hal pertama dilakukan, yang dilakukan. jujur, hal Iya. pertama yang akan dilakukan menangis. Menangis, Pasti aku oke, akan menangis. Setelah Karena- menangis, berarti ini pertanyaan diganti. Menangis, Pertanyaan diganti. kan? Ini pertanyaannya, hal kedua yang akan dilakukan. Bersyukur Kak. Bersyukur. Menangis, bersyukur itu sebenarnya nomor satu ya, jadi satu. Pasti berterima kasih sama orang tua, sama teman-teman, sama tim yang semua udah support, sama teman-teman Pageant Lovers Kalimantan Selatan, pokoknya semua orang yang sudah percaya sama saya, pasti itu pertama itu terima kasih. Kedua, pasti saya akan melihat apalagi yang bisa saya perbaiki, karena kan kalau memang juara, Tuhan izinkan, amin, juara, pastinya akan dikirim ke internasional ya Kak. Persiapannya harus lebih mateng lagi, dan itu termasuk physical, talent, ilmu-ilmu tentang global issues itu juga harus diperdalam, public speaking semuanya harus. Dan saya akan mungkin mulai menjeberkan nih planning timeline harus bagaimana saya akan butuh bantuan apa saja, begitulah ya. Intinya pasti euphoric excitementnya ada, tapi persiapan tetap harus ada gitu, jadi langsung harus siap-siap gitu. Oke. Nah, terakhir ya, Iya, Kak. Kak. Boleh kasih pesan kepada seluruh pemuda-pemudi agar bisa terinspirasi mungkin mengikuti jejak Ega, atau mungkin agar mereka semua bisa menentukan arah kemana mereka mungkin fashion mereka. Oke, ya pesannya ya, Iya. terutama untuk pemuda-pemudi di Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan ya. Yang nomor satu aku akan selalu underline untuk teman-teman semua adalah percaya kalau kalian semua memiliki purpose di dunia ini.
percaya kalau kalian semua itu di dunia ini dilahirkan tidak untuk disia-siakan ya, pasti nggak mungkin cuma lahir ya Kak. Pasti kalian semua punya tujuan yang kalian sendiri mungkin tidak terfikir sekarang. Jadi bila kalian sudah memiliki interest, hati kalian terpanggil ke suatu hal, biarpun di pandangan orang lain itu bukan sesuatu yang menjanjikan, tetaplah percaya diri dan mencoba. Mencoba sampai kamu udah yakin banget emang nggak bisa gitu. Tapi kalau masih kamu lihat masih ada jalan yang bisa, intinya harus percaya diri dan mencoba. Yakin kalau apa yang kalian lakukan itu tidak akan sia-sia, terutama jika itu hal positif gitu Kak. Jadi pesanku itu jangan menyerah, apapun interest kamu selama itu positif, terus dicoba. Oke, terima kasih Ega. Terima kasih Terima banyak kasih. Aja. Ya, nah itu tadi pesan dari Ega untuk para pemuda-pemudi di Banua. Nah, tidak terasa kita sudah 1 jam nih ngobrol. Yang bener, Kak. Iya, ini udah nggak terasa nih 1 jam kita ngobrol. Ini Harusnya udah 2 jam ya? Harusnya Ya, 2 jam. Ya. Harusnya kita kulik-kulik lagi nih nanti. Nah, selamat berjuang kepada Ega. Terima kasih banyak Kak Berjuang Jahe. di nasional dan tentunya jangan lupakan kita semua di sini nih. Nanti Tidak kalau akan. juara 1 datang lagi wajib nih ke Banjar Mas Amin, Pos ceritain amin, bagaimana pengalamannya selama Amin, karantina. Iya. Terlepas dari itu, semoga saya bisa memberikan yang terbaik ya Amin. Kak. Apapun hasilnya saya mengucapkan terima kasih ke Kak Jahe udah mau ngajak saya ngobrol hari ini, ke teman-teman pageant lovers semua di Indonesia maupun di Kalimantan Selatan dan semua orang-orang yang sudah percaya sama saya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau saya yang terima kasih sudah mampir ke Banjarmasin Pos, Iya. apalagi sangat terhormat bagi kita semua sebagai yang mengundang ya dan datang pertama kalinya loh ke media. Ini luar Iya, biasa. terima kasih, makanya tadi saya kami Iya. kesempatan yang Iya. pertama kali begitu. Baik, Sobat Bipos, sampai jumpa di sore hari ini dan tentunya kita akan kembali lagi dengan narasumber yang menginspirasi lainnya. Saya Jahe beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.